Halo para beban keluarga, gimana kabarnya? Masih ngopi sasetan atau rokok beli batangan? Baringan yuk ke warung Mang Edi? Atau masih punya hutang ke Bang Emok? Ada. Oke, kali ini saya akan sedikit merangkum alur film yang berjudul dengan film Mosul yang diangkat dari kisah nyata di tahun 2017, di mana ISIS telah menguasai kota-kota besar di Irak, sekaligus kota utaranya yang bernama Mosul. Di film ini kita akan mengisahkan beberapa anggota pasukan khusus Irak yang bernama SWAT dan membantai seluruh ISIS yang mereka temui. Ya sudah, karena besok saya harus menjadi pagar ayu di acara nikahan Kimi Hime, simetriskan tempat duduk, seduh kopi bakar rokok, kencangkan celana dalam, dan kita putar dulu intronya. Di awal film terjadi penyerangan oleh ISIS yang menargetkan kantor kepolisian di Irak. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang polisi muda yang bernama Kawa, tokoh utama yang baru saja bertugas sebagai polisi 2 bulan. Karena pertempuran tidak seimbang membuat pamannya yang tertembak pun meninggal. Tersisa Kawa dan temannya yang bernama Jamel, dan karena musuh semakin beringas, Kawa pun terpojok dan kehabisan amunisi. Alhasilnya, karunya, mereka pun bertahan dengan alat seadanya. Dan tiba-tiba tim SWAT langsung datang membantai mereka semua. Di sini kita diperlihatkan dengan Mayor Jasem, komandan tertinggi SWAT, dan menanyakan kenapa mereka menangkap ISIS, dan Jamel menjawab bahwa mereka terlibat dengan jual beli narkoba dan amunisi. Dan tiba-tiba Amir menggorok tahanan ISIS tanpa alasan yang jelas. Mayor Jasem menanyakan kartu identitas mereka dan akan dicocokkan dengan daftar polisi yang korup dan berafiliasi dengan ISIS. Namun karena si Kawa ini player baru, ia pun tidak memiliki KTA. Mayor Jasem menanyakan apakah ia pernah dilukai oleh ISIS atau disakiti oleh ISIS. Ia menjawab, ya, baru saja pamanku terbunuh karena ISIS. Lalu tanpa alasan ia direkrut sebagai bagian dari anggota tim SWAT, sedangkan temannya tidak. Asli sih, penuh misteri pisan di awal film lagi, pokoknya mah subrek kelawanya. Si Kawa pun akhirnya menerima tawaran Mayor Jasem tersebut. Tak disangka ternyata Jamel mengikuti tim SWAT yang sedang berburu anggota ISIS. Ketika tim SWAT beristirahat di suatu rumah, mereka pun menonton film ajab di Indosiar. Sempet nah gitu anjir, perang gitu nya lur, aduh. Dan di luar terlihat si Jamel yang berkhianat terhadap tim SWAT. Ia malah mengirim koordinat tim SWAT hingga datang satu mobil bom bunuh diri. Namun sayang, satu anggota tim SWAT terbunuh karena tertimpa serpihan bom tadi. Hingga Mayor Jasem naik pitam dan menyalahkan si Kawa. Namun ia meyakinkan Mayor Jasem bahwa ia tidak tahu apa-apa karena baru bergabung dengan kepolisian selama 2 bulan. Setelah mendoakan jasad rekannya, mereka pun pergi ke perbatasan dan menyuap polisi federal agar mereka menyembunyikan identitas tim SWAT yang telah lama dianggap telah gugur di medan tempur, karena jika ISIS mengetahui keberadaan mereka, pasti mereka akan diburu oleh ISIS. Di sini si Kawa membantu menyerahkan mayat temannya tadi ke penampungan mayat. Di dalam mobil, sesuai dengan adat remaja yang otaknya kritis, Kawa pun menanyakan perihal misi mereka, dan ia diperlihatkan video yang mana itu adalah foto pembunuhan ISIS yang dipenggal oleh tim SWAT. Dan di akhir ada eksekusinya yang dilakukan oleh ISIS, yang mana itu adalah kakak dari prajurit tadi, dan video itu akan diberikannya kepada keluarganya. Di sini terbongkar fakta bahwa SWAT adalah polisi yang sedang membalas dendam terhadap ISIS karena menggunakan kekerasan dan pembunuhan obat-obatan terlarang yang ditamengi atas nama agama. Padahal bohong, bukan polisi yang suka nilang tanpa alasan atau polisi yang disatroni oleh oknum karena mereka tahu kejujuran adalah kunci kesuksesan. Ada scene berpindah di mana mereka memasuki area yang sangat berbahaya, di mana di sana para warga sipil pun ditembaki. Para anggota tim SWAT yang bernama Ter memberikan tembakan perlindungan di posisi turret. Namun karena tembakannya, ia pun juga tertembak dan terpaksa ke lobi duluan. Karena mengetahui posisi sniper musuh, tim pun memberondong ke arah gedung posisi musuh agar Kawa dan tim kecil bisa naik menyergap mereka, dan berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Saat mengawasi posisi ISIS, mereka pun menemukannya di sebuah gedung yang tidak jauh beberapa blok dari mereka. Jenderal Jasem meminta untuk mencari rute terbaik untuk menyergap. Namun tiba-tiba mereka dihujani bom yang dibawa drone sampai satu mobil mereka pun hancur. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari seorang yang berhasil menghancurkan drone tersebut. Ternyata itu adalah pasukan militan Iran. Mayor Jasem menawarkan barter perlengkapan, dan militan itu pun menawarkan barter peluru dengan rokok karena kehabisan rokok. Peluru dan rokok menurutnya bisa menyatukan dunia. Beruntung tim SWAT memiliki banyak stok rokok.
Penawaran yang alot sampai disepakati 1 slop rokok pun untuk 1 kotak peluru. Dan syarat dari Mayor Jasem, ia harus bisa melihat tahanan mereka. Saat dilihat ternyata ada si Jamal yang berkhianat tadi. Lalu si Kawa disuruh masuk ke dalam. Terjadi ketegangan di dalam antara SWAT dan militan Iran karena tim SWAT ingin si Jamal dibawa, namun mereka pun menolak. Tiba-tiba Kawa datang dan membunuhnya dengan kampak seketika. Lalu mereka melanjutkan transaksi mereka membawa rokok khas Timur Tengah dan menukarkannya dengan 1 RPG. Walid memutuskan untuk menyerang polisi musuh dengan barbar. Di perjalanan, Mayor Jasem menceritakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan suplai amunisi dan makanan, bahkan dukungan baik darat maupun udara. Ternyata dari dulu mereka diperintahkan untuk mundur dan diperintah untuk menuju ke desa terpencil jauh dari pertempuran hiruk-pikuk di kota tanpa kuota. Namun tentu saja SWAT tidak sepakat dan mulai berontak dan memulai membantai ISIS, dan bila mereka diketahui mereka akan diadili di pengadilan militer. Dan Kawa tidak peduli, ia hanya peduli dengan apa yang akan terjadi karena Kawa sudah terlanjur membenci ISIS melebihi mantannya. Di perjalanan tiba-tiba mereka di HBD oleh ISIS dan terjadi kontak senjata di sana. Walid melempar granat dan malah mental dan mengenai wajah Walid. Seketika ia kenop. Setelah berhasil membantai ISIS, mereka lanjut dengan berjalan kaki di sebuah gedung yang terjadi baku hantam lagi dengan anggota ISIS. Mereka pun harus merelakan 1 temannya lagi menuju ke lobi. Mereka kemudian membagi tim dan memulai menyergap ISIS di sana. Terjadi tembak-menembak yang epik, namun karena film masih lama dan untuk memperpanjang durasi, mereka pun menang. Saat beres, tidak sengaja Mayor Jasem terjebak jebakan Batman yang dibuat oleh ISIS dengan meletakkan bom di meja yang seketika Mayor Jasem pun pergi juga ke lobi. Semua anggota pun syok karena mereka telah kehilangan pemimpinnya. Semua anggota bingung harus melakukan apa. Namun Kawa mengatakan untuk melanjutkan misi sekalipun ia tidak tahu apa misi mereka yang sebenarnya. Karena pasti ada alasan besar mengapa tim SWAT rela berperang, berkorban tenaga dan pikiran. Mereka melanjutkan misi dengan sisa 6 anggota yang terluka. Mereka menuju ke gedung yang telah lama diincar. Saat tiba di salah satu rumah susun dengan kunci yang dibawa oleh Walid, yang membukanya dengan sedikit gemetar. Walid masuk dan membunuh ISIS yang ada di dalam. Di luar dugaan ternyata itu adalah rumah Walid. Ia menemui istrinya. Suka duka pun tiba, di mana istri idaman yang menjadi harapan sekaligus kerinduan selama ini ada di hadapannya. Anjay. Melihat itu, Kawa hanya terdiam. Ternyata itu adalah rencana Mayor Jasem untuk menyelamatkan anak dan istri tim SWAT yang masih hidup. Mayor Jasem juga memiliki istri dan anak, namun ISIS mengetahuinya karena sebelumnya mereka penjahat yang pernah ditangkap oleh Mayor Jasem. Karena itulah keluarga Mayor Jasem dibunuh oleh mereka. Selanjutnya mereka pun melanjutkan misi pembebasan anak Amir yang ditangkap oleh ISIS dan film pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gratis.